Halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube kita. Hari ini saya bakalan ngebahas hasil dari stek batang, stek bonggol yang kemarin kita bedakan antara penggunaan kokopit dan penggunaan tanah biasa. Kalau teman-teman lupa ataupun pengen tahu cara stek batangnya, teman-teman silahkan scroll lihat di playlist video kita tentang stek batang, teman-teman. Dan di sini kita bisa lihat, saya bakalan tunjukkan hasilnya. Di sini saya gunakan, ini teman-teman bisa lihat, ini adalah media tanam tanah, humusnya. Di sini kelihatan tanamannya, begonia yang saya stek bonggolnya ataupun batangnya. Dan dia di sini adalah menggunakan kokopit, teman-teman. Ini posisinya masih seperti ini, teman-teman ya. Ini dia. Ini. Kita bakalan nunjukin bedanya dari pertumbuhan banyak akarnya, kekurangan dan kelebihannya, teman-teman. Oke, kita mulai dari yang pertama. Ini dia. Kita tunjukin yang mana ya? Mana ini akarnya? Oke. Ini dia, teman-teman. Oke. Ini dia. Ini adalah yang menggunakan tanah, teman-teman. Sedangkan ini adalah yang menggunakan kokopit. Teman-teman bisa lihat, ini dia. Ukuran batangnya berbeda, teman-teman ya. Karena pertumbuhan akar bakalan mempengaruhi, ataupun ukuran batang maksud saya mempengaruhi bagaimana banyaknya akar. Ini dia, teman-teman bisa lihat bedanya. Oke, kita mulai dari kelebihannya, teman-teman. Teman-teman bisa lihat kondisi awalnya tanaman ini ataupun bonggol ini di video kita sebelumnya. Yang pertama kita bahas yang bagian tanah adalah ini dia. Memang dari jumlah akar lebih banyak, teman-teman. Karena batangnya juga banyak ya. Karena diameter ininya, diameter batangnya waktu kita potong juga gede. Jadi otomatis akarnya juga bakalan lebih banyak. Tetapi itu adalah kelebihannya maksud saya. Kelebihannya akarnya memang lumayan banyak. Tetapi kekurangannya adalah pertumbuhan ini, tunas baru, dia lebih cenderung sedikit lama, teman-teman. Nah, daun barunya. Mungkin dikarenakan, kalau saya pribadi pengalaman adalah mungkin karena pertama media tanah ini dia untuk respon airnya memang cukup bagus, tapi untuk penyimpanan airnya tidak lebih bagus daripada kokopit. Itu adalah kekurangannya. Tetapi kembali lagi itu adalah bagaimana ketersediaan media tanam ini, teman-teman lebih gampang dapat yang mana kokopit ataupun tanah. Ini adalah tanah tadi ya, teman-teman ya. Tadi ada kelebihan dan kekurangannya sudah saya bilang. Sedangkan kokopit ini dia. Pertama kelebihannya adalah untuk teman-teman yang batang seperti ini, teman-teman dengan mudah bisa dikembangkan. Karena salah satu kelebihan kokopit yang memang sangat-sangat saya rasa bagus adalah penyimpanan cadangan air yang sangat bagus. Jadinya kondisi tanah itu walaupun penyiraman dalam 1 minggu sekali, untuk media tanam kokopit lebih bagus, teman-teman. Ini adalah kelebihannya. Tetapi untuk kekurangannya adalah berhubung karena media tanam kokopit itu tidak ada mengandung unsur hara yang berlebih, maka untuk pertumbuhan daun tidak lebih bagus dibandingkan media tanah. So jadinya gampangnya adalah akar bakalan lebih bagus di media kokopit dibandingkan dengan media tanah. Oke, kita lihat lagi di yang lain ini. Nah, ini teman-teman bisa lihat, ini adalah begonia red heart. Ini adalah bonggolnya, bagaimana akarnya lebih panjang dibandingkan dengan media tanam tanah. Nah, teman-teman bisa lihat nih, dari ukuran segi batang kan berbeda, tetapi panjang akar lebih unggul di media tanam kokopit dibandingkan tanah. Dan yang tidak kalah penting adalah, teman-teman gini nih, kalau kokopit itu dia kegemburan tanah lebih terjaga karena dia sifatnya tidak mengeras. Sedangkan kalau tanah, media tanam tanah maksud saya, dia itu sifatnya mengeras. Apalagi tanah tersebut kekurangan air, maka tanah tersebut bakalan lebih mengeras dibandingkan kokopit. Dimana kita ketahui bahwa akar itu dia sifatnya itu lembut, jadinya dimana areal yang lembut dia bakalan lebih dominan ke situ. Jadinya teman-teman bisa lihat perbandingan akarnya ya. Ini dia. Dari segi panjang akar sudah kelihatan. Nah,
Jadi itu adalah tentang media tanamnya tadi. Kita lihat satu lagi. Ini teman-teman, gampangnya ini dia sama jenisnya. Nah, tetapi teman-teman bisa lihat bedanya ini nih, banyak akarnya. Jenisnya sama nih ya, dari bonggol dan umur potongnya sama, tetapi bedanya seperti ini. Nah, oke, dia teman-teman bisa lihat ya dengan jelas. So, jadi tips dari saya adalah kalau teman-teman memang punya media tanam tanah, nggak apa-apa digunain. Kalau teman-teman punya media tanam kokopit yang lebih bagus ataupun yang sudah dibersihkan, itu malah lebih bagus untuk perkembangan akar, tetapi tidak menunjang untuk pertumbuhan tunas ataupun daunnya, teman-teman. Saya tidak menyarankan untuk penggunaan kokopit. Jadinya kalau akarnya sudah seperti ini, kurang lebih 1 bulan umurnya, untuk selanjutnya, langkah selanjutnya adalah saya langsung pindahkan ke media tanam tanah. Tidak saya biarkan lama di media tanam kokopit, karena nantinya tanaman ini tidak bakalan berkembang, teman-teman, karena tidak ada nutrisi. So, jadi itu adalah sedikit penjelasan saya, lanjutan video dari stek batang untuk pemilihan medianya. Dan tidak kalah lupa, yang pertama adalah saya di sini tidak ada menggunakan, untuk contoh ini tadi, media tanam tanah dan kokopit, tidak ada menggunakan perangsang akar, teman-teman. Jadinya itu adalah pembelajarannya bagaimana kita melakukan stek batang dengan cara biasa aja, tetapi hasilnya bisa maksimal. Jadi itu adalah pembelajaran untuk video kali ini. Semoga teman-teman bisa mencobanya. Kalau teman-teman ada keluhan ataupun ada kendala pada stek tanamannya, silahkan teman-teman tanya. Sebisa mungkin nanti bakalan kita jawab dan sebisa mungkin kita bantu agar teman-teman bisa berhasil di stek batang. Oke, teman-teman jangan lupa juga di share videonya agar channel kita ini bisa berkembang, karena saya pribadi semakin banyak orang bertanya ataupun semakin banyak orang tertarik dengan video saya, maka saya lebih tertarik pengen buat lagi sampai topik teman-teman bisa saya bahas lebih rinci. Oke, sekian video hari ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.